Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar mata kuliah proses manufaktur. Nah, pada video yang sebelumnya rekan-rekan sudah melihat ya kegiatan-kegiatan daripada industri manufaktur ya yang ada di dunia perindustrian. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Wahid Ahmad Fahrudin, yang mana nanti akan mengampu 1 semester ke depan dengan mata kuliah proses manufaktur. Nah, mata kuliah proses manufaktur ini adalah 2 SKS ya, yang mana dalam penilaian itu ada 4 kriteria, yang mana yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas ya, nanti ada 3 pembahasan, yang mana dalam pengantar proses manufaktur ini kita akan membahas revolusi industri manufaktur, ruang lingkup proses manufaktur, dan yang terakhir adalah kita mendefinisikan proses manufaktur. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa pada sejarah revolusi industri itu pada tahun 1784 ya sampai hingga saat ini telah mengalami peningkatan ya teknologi-teknologi yang digunakan ya, sehingga pada era industri 4.0 ini kita ya mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan era industri ini. Nah, perkembangan industri pada revolusi 1.0 ya perlu diketahui ya. Oke, nanti silahkan membaca materi yang sudah saya berikan. Nah, yang pertama kali adalah revolusi industri di dunia itu yang pertama kali ditemukan mesin uap ya. Nah, disitulah beberapa teknologi ya itu mengalami peningkatan. Nah, salah satunya pada revolusi 2.0 yaitu pada proses manufaktur itu sudah menggunakan konveyor atau bed konveyor yang mana dapat memproses atau mempermudah dalam pengangkutan barang. Nah, pada revolusi 3.0 teman-teman atau rekan-rekan bisa mengetahui bahwa teknologi komputer sudah mulai muncul dalam industri. Maka sering kita lihat di beberapa industri kontrolnya adalah dengan menggunakan komputer. Misalkan contohnya pengoperasian dalam beberapa mesin. Nah, sering ya dari kita lihat dengan menggunakan mesin CNC. Nah, pada revolusi 4.0 nah itu muncullah yang namanya artificial intelligence, yang mana ini adalah kecerdasan buatan ya. Pada saat ini ya industri perlu kita ketahui ya bahwa sekarang aja rekan-rekan ingin melakukan contohnya mau ingin membeli sesuatu, kita tinggal menggunakan handphone kan. Nah, salah satunya kita sudah dipermudah lah. Nah, untuk itu mari kita bahas ya nanti untuk apa sih yang di dalam pembelajaran tentang proses manufaktur. Nah, kita lihat pada sejarah proses manufaktur, yang mana istilah manufaktur itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti yang berasal dari 2 kata
yang mana yang pertama adalah manus, yang berarti manusia, dan factus berarti tangan. Sehingga ya sering diartikan bahwa manufaktur ini adalah dibuat oleh tangan. Nah, ini contoh gambar ya, ketika seseorang ya membuat ya sesuatu atau membuat sebuah barang ataupun produk maupun part ya itu dengan menggunakan tangan. Nah, contohnya juga ya ini ya bisa dilihat bahwa ini merupakan proses membentuk ya, membentuk sebuah kayu ya menjadi profil-profil atau bentuk yang sesuai yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat ya, perkembangan tenaga manusia itu terbatas sehingga mengandalkan tenaga alam maupun hewan. Itu pada tahun 1576. Nah, pada tahun 1683, manufacturing dikenal dengan macam proses, mesin operasi, dan sistem dalam mencapai tujuan. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa ruang lingkup proses manufaktur itu ada 3, yang mana di situ ada perancangan desain, ada pemilihan material bahan baku, dan proses perubahan. Nah, yang pertama dalam perancangan desain adalah membuat gambar kerja, yang mana rekan-rekan harus dapat membuat gambar kerja terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam proses manufaktur salah satunya gambar kerja merupakan sebuah alat komunikasi atau bahasa tekniknya ya, maka rekan-rekan wajib ya bisa membuat gambar kerja dan membaca gambar kerja. Nah, dalam perancangan desain itu juga harus ada validasi desain, yang mana validasi desain ini adalah ketika teman-teman membuat sebuah gambar atau sebuah desain, artinya sudah dihitung atau disimulasikan ke dalam sebuah software ya. Contohnya ya bisa dengan menggunakan SolidWorks ya. Di situ kekuatannya ya, di situ ketahanannya. Nah, itu harus diketahui terlebih dahulu. Nah, biasanya standarnya memakai apa? Nah, contohnya memakai ASME ya, atau memakai standar-standar lainnya. Nah, yang kedua adalah pemilihan jenis material ya. Nah, penentuan jenis material ini ya perlu adanya karena ya dalam memvalidasi desain tadi tentunya sudah dapat menentukan jenis material yang digunakan. Nah, yang kedua dalam pemilihan material ada spesifikasi material. Nah, spesifikasi material ini ya dalam material tentunya ada sertifikasi ya. Nah, dalam sertifikasi yang tertuang itu yang namanya adalah spesifikasi material. Nah, nanti yield strength-nya berapa, kekuatannya berapa, kelenturannya berapa, nanti ada di spesifikasi material. Nah, misalkan contohnya materialnya dari besi ya, situ nanti ada campuran kandungannya ya, sehingga dalam pemilihan material bahan baku ini ya terintegrasi dengan pembuatan gambar kerja dan validasi desain. Nah, yang ketiga adalah tentang proses perubahan. Nah, proses perubahan ini apa sih? Yang pertama adalah pemilihan dalam proses perubahan itu sendiri. Nah di situ dibentuklah sebuah dimensi ya, dari material yang panjang atau material yang besar. Nah, itu bisa diubah terlebih dahulu sesuai dengan ukuran. Nah, yang kedua dalam proses perubahan itu menentukan mesin dan peralatan. Nah, tentunya apa? Tentunya dalam proses manufaktur kita harus mengetahui mesin apa yang dapat digunakan atau mesin apa yang
dapat mengerjakan daripada gambar kerja atau daripada benda kerja sesuai dengan gambar kerja. Nah, untuk itu dalam pembelajaran proses manufaktur harus yang kalian ketahui adalah ada 3 ya ruang lingkup kegiatannya ya, yang mana dalam kegiatan ini ya perancangan, desain, pemilihan material bahan baku, proses perubahan ini adalah nanti keluarannya adalah berupa part maupun sebuah produk. Nah, yang perlu diketahui juga dalam proses manufaktur tentunya ada sistem dan pendukung ya, yang mana dalam sistem proses manufaktur ada input, proses, dan output. Nah, yang di dalamnya ada pendukungnya yang sering kita dengar atau sering kita singkat untuk mempermudah menghafalkannya adalah 5M plus 1L. Yang di dalamnya adalah ada modal, manusia, material, mesin, metode, maupun lingkungan. Nah, selanjutnya dari beberapa ya yang kita bahas di atas, kita dapat mendefinisikan bahwa proses manufaktur merupakan kegiatan dalam pengolahan bahan baku yang dirancang dalam desain untuk menghasilkan komponen maupun produk dalam bentuk setengah jadi maupun produk jadi melalui proses perubahan dari bentuk, dimensi, fisik, kimia, maupun karakteristiknya dengan menggunakan teknologi yang tepat dan manajemen yang struktur. Nah, jika dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya, proses manufaktur dapat didefinisikan bahwa merupakan kegiatan perubahan bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi untuk menjadi barang yang mempunyai nilai. Nah, ini ya contoh hasil proses manufaktur. Nah, bisa kita lihat ya di sekeliling rekan-rekan juga banyak contoh-contoh produk hasil proses manufaktur. Nah, di sini yang sering kita lihat ya ini merupakan rangka motor ya, di sini part-part ya, yang mana nanti dari beberapa part ini dapat diassembly menjadi satu sehingga menjadi sebuah produk. Oke, nah ini adalah contoh latihan atau latihan. Silahkan rekan-rekan ya dijawab ya, boleh nanti kita bahas di forum diskusi atau silahkan nanti kalian jawab di e-learning forum diskusi. Nah, dari penjelasan saya ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu dibahas, silahkan berkomentar di forum diskusi ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Mungkin ya pertemuan pertama cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.